Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan saat ini dengan hati yang mengucap syukur. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tidak pernah mau meninggalkan Kau dalam hidup kami, Tuhan. Engkau menyertai kami senantiasa sampai kesudahnya, Yesus. Biar saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu. Engkau berkati lidahnya yang menyampaikan firman-Mu. Dan Engkau berikan hati yang lembut untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom dan saya ucapkan selamat pagi. Senang sekali apabila pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Pondok Daud. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saudara,
pada pagi hari ini pernah tidak kita merasa ada di sebuah tempat dan juga di sebuah waktu yang salah? Dan itu yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Tanggal 12 Juni tahun 2025 adalah sebuah hari yang sangat-sangat membekas ataupun sangat-sangat diingat oleh seorang yang bernama Bumi Chauhan. Dia adalah seorang pelajar dari India dan pada hari itu seharusnya dia harus berangkat menggunakan sebuah pesawat, yaitu pesawat Air India dari India menuju ke London untuk dia kembali bersekolah di sana. Tetapi karena sebuah taksi yang dikendarai ataupun yang digunakan dari kediamannya menuju ke airport pada saat itu mengalami sebuah kemacetan di jalan yang begitu panjang di sebuah jalan di India, maka Bumi Chauhan harus rela ketinggalan pesawat. Dan pada hari itu dia sangat sedih, dia sangat murung dan juga dia sangat-sangat kecewa terhadap dirinya sendiri karena tiket pesawat yang sudah dibeli dengan sangat mahal, dengan tabungannya, dia harus merelakan ketinggalan pesawat pada saat itu dari India menuju ke London. Tetapi selang beberapa jam, dia mendapatkan sebuah kabar yang sangat-sangat menggemparkan, yaitu seharusnya pesawat yang dia naiki dari India menuju ke London mengalami sebuah insiden dan tidak ada yang selamat. Dan pada saat itu juga Bumi Chauhan mengatakan apabila dia sangat bersyukur karena hari yang dianggap hari yang paling buruk di dalam dirinya ataupun di dalam kehidupannya, justru hari itu adalah hari di mana dia selamat dari sebuah kecelakaan pesawat. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, sering tidak kita juga merasa demikian. Kita ada di sebuah tempat ataupun di sebuah waktu yang salah. Tetapi jangan sampai kita menjadi murung ataupun kita menjadi marah. Karena selalu ada cerita ataupun selalu ada rencana Tuhan di balik setiap itu semua. Dan pada pagi hari ini izinkan saya untuk kita boleh bersama-sama belajar dari seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dan kita mau baca bersama-sama dari kitab Markus 15 ayat 20b sampai dengan 22. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan juga Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Nah, ada 3 poin yang bisa kita pelajari dari seorang pribadi yang bernama Simon orang Kirene. Diceritakan ataupun dikisahkan pada saat itu Simon orang Kirene melakukan sebuah perjalanan panjang dari Kirene menuju ke Yerusalem bersama dengan istri dan juga kedua orang anaknya untuk dia boleh mengikuti sebuah acara, yaitu acara Paskah, dan juga disambut dengan Pentakosta, dan juga ada Pondok Daun yang diselenggarakan di Yerusalem pada saat itu. Dan sebagai orang yang taat, Simon beserta dengan keluarganya melakukan sebuah perjalanan panjang dari Kirene menuju ke Yerusalem untuk mengikuti setiap rangkaian acara Paskah, Pentakosta maupun Pondok Daun. Dan pada suatu hari ataupun pada suatu titik ada sebuah perjumpaan yang dia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tahu apabila cerita dari Simon orang Kirene adalah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus harus memikul salib menyusuri sepanjang jalan Via Dolorosa sebelum pada akhirnya Tuhan Yesus harus disalibkan di atas kayu salib di atas bukit Golgota. Nah, sebuah hari yang tadinya dianggap Simon orang Kirene adalah hari yang bad day atau mungkin hari sial yang tidak ada di dalam kalender. Pada saat dia ingin untuk beribadah, pada saat dia ingin mempersiapkan kebutuhan Paskah dan lain sebagainya, tetapi justru hari itu dia harus dipertemukan dengan
pribadi Tuhan Yesus yang pada saat itu dia belum kenal sama sekali. Dan lebih parahnya lagi, dia harus membantu untuk memikul salib dari Tuhan Yesus yang mana dia tidak kenal sama sekali dan juga dia tidak ingin sama sekali. Tetapi justru lewat pertemuan itu, justru lewat intervensi dari Tuhan pada Simon orang Kirene pada hari itu, justru itulah yang mengubahkan seluruh kehidupan dan juga cerita dari Simon orang Kirene tersebut. Dan poin pertama yang kita pelajari di pagi hari ini adalah intervensi dari Tuhan itu tidak selalu mendatangkan keburukan. Justru di saat Tuhan melakukan intervensi ataupun saat Tuhan datang dalam kehidupan kita, saat kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, bukankah di saat-saat seperti itu kita merasa paling dekat dengan pribadi Yesus? Poin yang kedua adalah berjalan mengikuti Yesus. Nah, pada saat Simon orang Kirene diberikan mandat dari tentara Romawi untuk membantu memikul ataupun membawa salib Yesus, apa yang dilakukan Simon orang Kirene adalah dia tidak hanya diam di satu titik saja. Dia tidak menolak dan juga dia tidak marah ketika diberikan salib tersebut. Tetapi Alkitab mencatat, yaitu apa yang dilakukan oleh Simon orang Kirene adalah dia memikul salib itu dan berjalan mengikuti Tuhan selangkah demi selangkah. Kita tahu bahwa salib ataupun yang dipikul oleh Simon orang Kirene pada saat itu adalah salib yang berupa fisik, yaitu dia bisa untuk merasakan betapa beratnya, betapa tidak enaknya memikul salib tersebut. Tetapi bukankah apa yang dialami oleh Simon orang Kirene sedang menggenapi yang difirmankan di kitab Matius 16 ayat 24, yaitu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita mau untuk kita percaya dan juga kita mau melangkah dengan iman kita, bahwa kita ingin untuk kita rindu, untuk kita setia mengikut Tuhan sampai dengan akhir kehidupan kita. Dan poin yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Simon orang Kirene, dari kisah yang sangat menarik ini adalah kesaksian mendatangkan berkat dan legasi untuk generasi demi generasi. Nah, kita tahu apabila cerita ataupun kisah Simon orang Kirene membantu ataupun memikul salib Tuhan Yesus itu dicatatkan di 3 kitab besar, yaitu ada Injil Markus, Matius, dan juga di Injil Lukas. Dan salah satunya mencatatkan begitu indah, begitu detail tentang kedua nama anak dari Simon orang Kirene, yaitu Alexander dan juga Rufus. Nah, kita tahu apabila di awal cerita tadi Simon orang Kirene adalah seorang pribadi yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Tetapi Tuhan ubahkan dari pertemuannya bersama dengan Tuhan di jalan Via Dolorosa tadi untuk dia dan juga keluarganya boleh percaya dan juga menerima Tuhan Yesus. Begitupun dengan kedua orang anaknya, yang mana salah satu anaknya yaitu yang bernama Rufus ternyata menjadi salah satu pemuka agama ataupun orang-orang yang disegani pada saat itu. Dan itu bisa kita baca di kitab Roma 16 ayat 13. "Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu." Di sebuah surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, ketika Rasul Paulus memberikan salam kepada 27 orang, salah satunya dia berikan salam kepada Rufus, yang mana kita tahu adalah seorang anak dari Simon orang Kirene. Nah, kesaksian yang dibagikan oleh Simon orang Kirene kepada keluarganya ternyata berdampak besar dan juga menyelamatkan keluarganya. Dan tidak hanya itu, ternyata sebuah kesaksian yang kita berikan ataupun yang kita lakukan bisa menjadi sebuah berkat untuk generasi lepas generasi.
Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar 3 hal dari sebuah cerita yang dialami oleh Simon orang Kirene. Yaitu yang pertama, intervensi tidak selalu buruk, yaitu intervensi dari Tuhan ataupun interupsi dari Tuhan dalam hidup kita ternyata tidak selalu buruk kok. Bahkan kita belajar apabila ternyata lewat intervensi itu Tuhan justru ingin lebih dekat dengan kehidupan setiap saudara dan saya. Yang kedua, kita belajar untuk kita tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita, dan bahkan ketika doa-doa kita juga belum dijawab, kita mau rindu, kita setia terhadap Tuhan Yesus. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan membuka jalan atas kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga kita belajar adalah dari kesaksian kita ternyata bisa berdampak, yaitu menjadi berkat untuk generasi lepas generasi. Jadi iman kita memang terasa pribadi, tetapi dampaknya tidak akan pernah pribadi. Untuk itu kita belajar saat kita mendapatkan berkat, saat kita mendapatkan kebaikan Tuhan, mari kita mau bersaksi dan juga kita mau menjadi sumber kesaksian tersebut, agar apa yang kita imani, agar apa firman Tuhan yang kita hidupi di dalam hidup kita itu tidak hanya berhenti di dalam diri kita, tetapi juga bisa bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.